Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elviani dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang 3 pendekatan pemahaman hadis klasik. Adapun referensi yang saya ambil yang berjudul Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik hingga Kontemporer oleh Ahmad Irfan Fauzi, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Masa klasik. Periode ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan atau kontradiksi satu hadis dengan hadis lain, dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Maka dengan sebab itu lahirlah pada periode awal ini beberapa kitab hadis, baik syarah ataupun upaya penjelasan makna secara ringkas tentang hal tersebut. Metode pemahaman hadis periode klasik. Yang pertama adalah Al-Syafi'i. Metode yang dipaparkan berkaitan erat dengan metode penafsiran Al-Quran. Metodenya masih sangat sederhana, menyajikan data atau al-jam'u, menggunakan salah satu nas atau al-tarjih, dan penghapusan atau pembatalan suatu dalil atau al-nasak. Adapun basisnya yakni mutakalif al-hadith, orientasi. Terlihat dalam pembahasannya, keseluruhan pertentangan terjadi pada ranah fikih atau hukum. Maka dapat disimpulkan corak yang dominan adalah fikih. Yang kedua adalah Ibnu Qutaibah. Metode yang dipaparkan secara tidak langsung seperti mengembangkan apa yang telah dilakukan Al-Syafi'i, tetapi ia lebih memilih mendahulukan al-jam'u. Kemudian ia berikan takwil kepada hadis yang bertentangan, baik satu atau keduanya, dengan memperkuat takwilnya dengan Al-Quran, hadis lain, bait syair, logika, fakta sejarah, ilmu pengetahuan ketimbang menggunakan al-tarjih dan al-nasak yang dinilainya sebagai alternatif terakhir jika memang tidak memungkinkan untuk ditakwilkan. Selain itu, pembagian sunnah kepada 3 kategori juga menjadi aspek tambahannya: sunnah Jibril, sunnah ibahah, dan sunnah ta'dib. Adapun basisnya yakni mutakalif al-hadith, orientasi. Meski corak fikih masih mendominasi pada karyanya, akan tetapi pembahasan pada pokok bahasan lain juga ada dalam kitabnya, sehingga bisa dikatakan dominasi fikih agak sedikit bergeser ke ranah pembahasan lain, semisal mengkritisi akidah pada beberapa aliran kalam. Yang ketiga, Ibnu Hibban. Metode yang tidak biasa ditemukan dalam karya ulama ini karena bentuk kitabnya yang seperti kitab induk hadis, tetapi pembagian yang dilakukannya dengan cara memetakan kategorisasi perintah, larangan, pilihan, dan kebolehan. Adapun basisnya yakni pengkategorian sifat hadis Nabi. Orientasi. Fikih oriented dalam pembagiannya yang mayoritas membahas tentang masalah hukum, mulai dari hadis yang menunjukkan satu hukum hingga 3 hukum dalam nau tertentu. Yang keempat, Al-Nawawi. Metode yang digunakan meliputi mengumpulkan matan hadis yang terkait dengan hadis yang sedang dijelaskan, mengelaborasi makna kalimat melalui perbandingan, dan bukan hanya membandingkan analisis redaksional saja, tapi mencakup penilaian periwayat, kandungan hadis, serta berbagai hal yang dibicarakan dalam hadis, penjelasan tentang rijal al-hadits jika memang diperlukan, serta menghadirkan perbandingan dari ulama fikih yang dihasilkan dari kandungan hukum yang terdapat dalam hadis. Adapun basisnya yakni penelitian perbandingan fikih. Orientasi. Penjelasannya
yang berkisar tentang masalah fikih dan perbandingan pendapat baik fikih atau lainnya. Yang kelima, Al-Qarafi. Metode yang ia gunakan adalah membagi sunnah Nabi menjadi dua, tasyri' umum dan tasyri' khusus. Sedangkan ulama lain ada yang menyebut dengan sunnah, tasyri' dan non-tasyri'. Dan dalam hal ini, ia mengelompokkannya ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kehakiman atau al-qadha. Yang kedua, keagamaan atau al-fatwa. Dan yang ketiga, politik atau al-imamah. Adapun basisnya yakni pemilihan posisi Nabi. Orientasi. Mulai ada pengelompokan mana sunnah yang mengandung fikih hukum dan yang tidak. Yang keenam, Ibnu Hajar al-Asqalani. Metode yang cukup lengkap disajikannya dalam kitab Syarhnya dengan meliputi aspek bahasa mulai dari etimologis dan terminologis, istilah tertentu, menerangkan makna majas dan hakiki, memperhatikan aspek sejarah, merujuk pada sejumlah referensi, menampilkan perdebatan akademik, baik teologis, fikih, maupun ahli hadis lain, dan juga memberikan penjelasan dengan menautkan multidisiplin ilmu yang berkaitan. Adapun basisnya yakni penelitian komprehensif. Orientasi mulai berkembang, meski masih didominasi fikih, akan tetapi pembahasan dilengkapi dengan aspek di luar fikih pula. Tokoh yang selanjutnya yakni Ibnu Hajar, yakni Badr al-Din al-Aini. Karya ini hadir dalam satu kurun yang sama dengan al-Asqalani. Akan tetapi ada perbedaan metode pemaparan yang lebih berciri muqarrin dalam karya al-Aini ini. Metode yang digunakannya dalam mensyarahkan hadisnya meliputi menjelaskan teman yang dibahas, memaparkan sanad dan seluruh nama rijal al-hadis, menjelaskan kaidah bahasa dalam kata dan kalimat dilengkapi balaghahnya, menjelaskan sigot, tahammul wa al-ada, menjelaskan cara rawi dan menjelaskan dan membandingkan pendapat-pendapat serta hal-hal yang dibicarakan dalam hadis, baik dengan Al-Quran, hadis, ulama lain, serta dilengkapi pendapatnya pula. Adapun basisnya yakni penelitian komprehensif atau perbandingan. Orientasi mulai berkembang, meski masih didominasi fikih, akan tetapi pembahasan dilengkapi dengan aspek di luar fikih pula. Sekian pembahasan dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.